Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Untuk hari ini, saya akan membahas mengenai tools QA yang perlu kamu ketahui ya. Jadi ada beberapa macam tools QA yang kamu perlu tahu gitu ya. Dari itu manual testing, API testing, dan lain-lainnya gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Oke, tools QA yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, oke, untuk tools QA ini saya akan pecah dalam beberapa macam gitu ya. Yang pertama ini untuk manual testing, contohnya ya, ada API testing, web testing, mobile testing, performance testing, dan juga cloud testing. Dan yang pertama ini ada manual testing. Jadi ada beberapa macam tools yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah spreadsheet ataupun Excel gitu ya. Dan ini digunakan untuk kita menuliskan test case atau test skenario di situ gitu ya. Dan juga Jira, Tezrel, dan Trello. Ini juga sama ya sifatnya gitu ya. Untuk kita menuliskan tes-tes yang udah kita buat sebelumnya gitu ya. Dan kita masukin ke dalam Jira, Tezrel, atau Trello gitu sih. Dan biasanya kita juga bisa pakai untuk terintegrasi dengan automation yang yang sedang kita implementasikan gitu ya. Kalau saya udah pernah pakai Jira dan pakai untuk extra ya namanya untuk toolsnya gitu atau plugin di Jira, dan itu bisa terintegrasi ke Cucumber Selenium Java, dan hasilnya juga lumayan bagus ya untuk Jira plus Cucumber Selenium Java gitu sih. Oke, ini untuk manual testing ya teman-teman ya. Jadi kegunaannya ya kita untuk menuliskan tes skenario dan tes case-nya gitu ya, yang akan kita buat di dalam sini gitu. Oke, selanjutnya adalah API testing teman-teman. Jadi API testing ini ada Swagger, ada Postman, Jmeter, Insomnia, Character, Assure, dan juga Catalon gitu. Nah, Swagger ini biasanya terdokumentasikan di website gitu ya, teman-teman. Oke, Swagger ini biasanya terdokumentasikan di website. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, saya akan buka new tab, web store swagger.io. Nah, kan seperti ini gitu ya. Ini adalah list-list API endpoint yang udah dibikin gitu ya. Seperti ini gitu. Ini contohnya petstoreswagger.io. Lalu ada Postman. Postman juga udah kita bahas sebelumnya di sesi Postman bahasa Indonesia ya. Lalu ada Jmeter. Jmeter ini buat API testing juga, bisa buat load testing atau performance testing juga ya. Lalu ada Insomnia. Insomnia juga sama ya. Mirip-mirip juga untuk kayak Postman. Lalu ada Karate. Karate ini dia automation gitu ya. Automation testing tool. Lalu ada Rest Assured juga sama, dan juga ada Catalon. Catalon ini bisa dibilang bisa API, web, dan juga untuk mobile ya. Oke, nah ini adalah contohnya dan ini adalah gambar-gambarnya ya. Oke, selanjutnya adalah web testing gitu. Nah ini adalah contoh automation-nya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada Selenium. Kita udah tahu gitu ya di playlist SQA Journeypad teman-teman. Akan buka dulu YouTube Bincang QA, dan akan lihat di sini untuk playlistnya, playlist SQA Bincang QA di sini, SQA Journeypad. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk Cucumber Selenium Java-nya. Oke, ini tuh. Lalu selanjutnya ada Cypress. Cypress ini basicnya adalah JavaScript gitu ya, dan ini khusus buat website doang gitu. Lalu yang ketiga ada Robot Framework. Robot Framework ini bisa dipakai buat mobile dan website juga ya. Lalu Catalon.
Nah, ini yang kata Linda bilang ya, nggak bisa pakai web juga, gitu sih. Ini adalah logo-logonya ya, untuk web testing. Oke, selanjutnya adalah mobile testing. Nah, ini udah saya rangkum juga. Ada Appium. Appium itu ya dipakai juga buat automation mobile testing, dan ini bersifat open source gitu ya. Robot Framework ini juga untuk mobile testing, tadi udah bisa pakai untuk web testing juga. Nah, Katalon juga bisa untuk mobile. Cuman kalau Katalon ini biasanya sebenarnya berbayar gitu ya untuk Katalon ini, dan harganya juga lumayan ya. Jadi saya kurang berani gitu ya kalau misalkan mau ngambil Katalon ini, karena kita bisa lihat itu harganya itu lumayan ya untuk misalkan ngebuka fitur tertentu. Nah, ini segini harganya per usernya, license-nya gitu. 1.899 license per year. Ini per user client, per user license, sorry. Itu lumayan mahal. Dan kalau misal Appium atau Robot Framework, ya itu open source gitu ya. Tapi dengan apa namanya setup sendiri gitu. Dan lumayan itu keuntungan dari si Katalon gitu ya. Kalau Katalon itu ya kita tinggal pakai aja gitu ya. Dan kalau misalkan kayak Appium gitu kan setup sendiri gitu. Jadi agak lumayan ribet sih sebenarnya. Cuman ya itulah open source gitu ya. Itulah seni dari open source. Lalu ada Selendroid dan juga Robotium. Tadi saya juga sempat nyari-nyari juga untuk mobile testing. Ternyata ada yang namanya Selendroid dan juga Robotium gitu sih. Oke, nah ini ada performance testing ya. Selanjutnya, performance testing di sini ada K6 gitu ya, K6. Nah, ini bisa dipakai buat performance testing dan juga JMeter. Nah, kalau K6 ini basicnya ini JavaScript, dia open source juga. Cuman ada yang berbayar ya kayaknya. Waktu saya lihat di ininya, kayaknya buat cloud testing gitu ya. Untuk K6 ini, kalau K6 yang cloud testing ini berbayar gitu. Cuman kalau misalkan K6 yang biasa dipakai itu bisa gratis ya. Lalu ada JMeter. JMeter ini adalah basicnya Java ya. Jadi saya juga belum pernah, saya udah nyobain cuman belum terlalu ini ya, belum terlalu eh, lebih dalam gitu untuk JMeter ini. Lalu selanjutnya ada Load Ninja dan Ready API. Nah, ini saya juga baru searching gitu ya untuk si performance testing ini. Ternyata ada Load Ninja dan Ready API gitu ya. Ini dari Smart Beer juga untuk Load Ninja gitu ya. Oke, selanjutnya cloud testing nih teman-teman. Cloud testing. Jadi misalkan cloud testing itu kita nggak perlu nyediain lokal kita gitu ya. Jadi akan running di si cloud-nya untuk running testingnya gitu ya. Intinya seperti itu gitu. Entah itu kita ngejalanin API testing, web testing, ataupun mobile testing itu bisa berjalan di cloud testing ini gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama ada Lambda Test, yang kedua ada Browser Stack, dan juga ada Sauce Lab gitu ya. Yang ini Sauce Lab ini yang kita bisa tadi itu yang saucedemo.com itu. Nah, ini adalah contoh untuk dari Sauce Lab ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk load testing ini sebenarnya berbayar ya pastinya. Tapi ada gratis juga ya. Cuman kayaknya itu yang gratis free trial ya, nggak benar-benar gratis gitu teman-teman. Ya namanya juga untuk ini ya, kalau misalkan ini nggak bakal ada ininya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Thank you teman-teman udah ini, dan semoga bermanfaat. Thank you, selamat sampai jumpa lagi. Sorry.